Terima kasih Anda kembali bersama kami Damai Insaku yang mengangkat tema tentang mengharap ridha Allah atau mengharap surga Allah. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Hajjah Aisyah yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada para penceramah hari ini. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan, yaitu yang berjudul mengenai beribadah mencari surga dan ridha ilahi. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita niat ibadah karena memang niatnya ingin masuk surga, apakah itu bisa merusak keikhlasan kita sebagai seorang hamba? Karena biasanya sebagai seorang hamba kita yang paling pertama niatnya itu beribadah itu ya pengen masuk surga. Kira-kira seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi. Banyak ayat yang menyatakan sebenarnya boleh kita termotivasi ibadah kita karena ingin surga. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir, gitu ya. Banyak orang tuh dimotivasi dengan ayat-ayat tentang surga. Enggak masalah juga sebenarnya. Walaupun bagi tingkatan sufi, nah itu berbeda lagi. Tidak lagi mengharapkan surga, bahkan andaikan surga dan neraka nggak ada gitu ya, kami akan tetap beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mencari ridha Allah itu sama dengan mencari surga. Ini hanya bahasa-bahasa rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal ujung-ujungnya juga jannah. Ya orang kalau sudah ridho pasti dikasih surga. Ibu bapak kalau sudah dapat ridho dari anaknya gitu ya, dikasih semua ke anak kita. Begitupun kita, ada bahasa-bahasa kiasan, ya Allah aku nggak pantas ke neraka, nggak pantas ke surga, tapi aku nggak kuat ke neraka gitu ya. Artinya apa? Pengen surga. Itu bahasa-bahasa rayuan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menjadikan ibadah kita, amal soleh kita sebagai sebuah proses bisnis, perdagangan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim di As-Saff. Wahai manusia, maukah engkau aku tunjukkan perniagaan, bisnis, perdagangan yang bisa membebaskan kamu dari azab neraka alias masuk ke surga. Ya, beriman kepada Allah, berjihad, berinfak, itu yang harus dilakukan agar kita masuk surga. Boleh sebenarnya, nggak masalah. Namun tingkatan-tingkatan yang lebih dibanding kita orang biasa ini nggak perlu. Ya, kita pengen ridho Allah. Ya, insya Allah kalau sudah ridho, Allah pasti kasih kita surga. Demikian, amin ya rabbal alamin. Nah, Habibana, yang menarik daripada pengharapan kita terhadap surga karena ridha Allah itu memang Allah memberikan gambaran-gambaran, perumpamaan dan bahkan Allah tidak malu dengan ada bidadari yang cantik, kemudian sungai yang mengalir, bukit sejauh mata memandang. Tetapi di lain sisi Rasulullah menegaskan, ingat maksud surga bukan lantaran amalan kalian, tapi ridha Allah. Padahal untuk mencari ridha Allah adalah dengan laku ibadah kita kan Bib. Jadi menggabungkan kedua hal ini seperti apa Bib? Ya, maksudnya tadi itu surga begini luar biasa, kamu tidak akan, Rasulullah pernah berbicara begitu kepada sahabat Nabi, kamu tidak akan bisa masuk surga bi'amalik, dengan amalan kamu. Sahabat Nabi, sholat ya Rasulullah, sholat kami bagaimana, ibadah kami ini itu. Akhirnya enggak bisa kata Rasulullah. Hah? Enggak bisa. Sahabat Nabi tanya lagi, wala anta ya Rasulullah, sampai begitu. Engkau ya Rasulullah juga enggak bisa, wala ana. Saya pun tidak bisa masuk surga dengan amalan saya. Astaghfirullahaladzim. Kalau gitu sholat kita gimana? Ngaji kita gimana? Yang kita ajak-ajak ini itu. Illa kata Rasulullah, belum selesai nih. Jangan dipotong terus di-share. Ini sekarang soalnya banyak di-share, dipotong, di-share, bilang begini, bilang ini. Na'udzubillah min dzalik. Nanti nggak bisa masuk kampung sini, nggak bisa masuk ini karena ekstrim katanya. Ini gara-gara dipotong-potong. Illa, ada illanya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali karena Allah itu beri kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Karena Allah ridho. Ridho dengan Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ridhonya Allah itu yang bisa memasukkan surganya Allah. Tapi ridhonya tadi itu kita dekat dengan Allah. Jangan ridho tapi disuruh sholat nggak sholat. Kita sholat disuruh apa tidak? Apa karena kita sholat aja begitu?
Aqimus sholat, disuruh mengerjakan sholat, suruh zakat, suruh haji, suruh berbakti sama orang tua, suruh baik sama tetangga, suruh hormat kepada yang lebih besar, suruh sayang kepada yang lebih kecil, suruh jangan dolim, tinggalkan kedoliman, tinggalkan maksiat, tinggalkan. Ketika kita taat dengan amalan-amalan, disinilah dapat kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, disinilah dapat ridhonya Allah. Ketika Allah beri ridho, apa sih yang nggak diberi dari Allah? Makanya di dalam sorga jangan hanya sekedar pengen masuk sorga, karena sorga ada tingkat awal, 2, 3. Kalau kita mintanya yang puncaknya ridhonya Allah, semua deretan kita bisa masukin. Tapi kalau cuma minta sorga saja, yang penting masuk sorga, enak. Tapi sedih apa tidak? Sedih. Rasulullah yang ngomong begini, nanti kalian di akhirat itu ada 24 kotak, bagikan 24 jam. Setiap jam amalan kalian itu ada dak. Semuanya orang pada senang kecuali satu golongan. Di dalam sorga ada yang sedih. Sorga ada yang sedih, iya. Ketika apa? Melihat saudaranya lebih baik amalannya, lebih baik tingkatannya, lebih baik kedudukannya, sedih. Ya Allah, dulu saya bisa ngaji seperti dia, dia karena lebih ngajinya, akhirnya saya segini, dia segini. Dulu saya punya uang banyak, tapi sedekahnya dikit. Coba orang itu sedekahnya banyak, lillah, ikhlas, dapat pahalanya lebih tinggi. Sedih apa tidak? Sedih, padahal masuk sorga. Mudah-mudahan kita tidak ada sedih nanti di dalam sorganya Allah. Jadi hati-hati cuma minta sorga. Makanya orang-orang istimewa mintanya itu. Tadi doa tadi, Allahumma inni as'aluka ridho dulu, ridhoka wal jannah. Makanya Rasulullah diberikan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ridho itu penting ridhonya Allah, mudah-mudahan. Dan ridhonya Allah tidak akan diberikan kecuali ridho ibu dan ayah. Ini logikanya, subhanallah. Amalan kita nanti kalau kita disayang, kita diberi petunjuk oleh Allah. Senang ini, senang yang baik. Ada maksiat, kita nggak senang, berhenti, tobat, kembali kepada jalan Allah. Dan Indonesia ini berkah daripada ridhonya Allah. Indonesia ini contoh di seluruh dunia yang di dalam mukaddimah undang-undangnya tidak ada seperti Indonesia. Berkat, baca, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berkat rahmat Allah, karena karunia Allah sudah digoyang-goyang berapa kali mau menghancurkan Pancasila di Indonesia, tumbang. Betul apa betul? Kejadian luar biasa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Ekonomi hancur, utang banyak, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, cepat bayarnya selesai. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Hilmi, masih ada sedikit waktu. Kalau kita kembali menghadirkan satu peristiwa yang sangat populer, seorang wanita tunasusila Yahudi yang memberikan minum kepada anjing dengan sepatunya. Kemudian kisah yang lain, seorang pembunuh sekian ratus orang akhirnya menuju tempat pertobatan, meninggal. Ternyata di situ terjadi rebutan antara malaikat dan ternyata dia harus masuk surga. Nah, artinya memahami seperti ini, betapa Allah itu sangat luas rahmatnya. Orang yang tidak mengimani pun diberikan kesempatan untuk masuk surga. Menjelaskannya seperti apa nih? Betul. Ya, jadi kalau mengandalkan ibadah kita sendiri, ya, sesempurna apapun ibadah kita nggak bisa ke surga tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan ada seorang pelacur, seorang yang sangat hina kebangsaan Yahudi, ya. Dengan rasa ibahnya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing itu hewan yang najis. Pelacur yang hina memberikan minum kepada binatang yang najis, dengan rasa ibahnya Allah berikan dia kebaikan. Artinya apa? Bahwa Masya Allah, rahmat Allah begitu luas. Tidak hanya ibadah kita, ada orang ibadah jahat sama kucing masuk neraka. Jadi seimbangkan hablum minallah wa hablum minannas. Ini yang penting. Kadang-kadang ada orang soleh sendirian, dia rajin Masya Allah ke masjid, rajin taklim, berjamaah di masjid, tapi mulutnya nggak baik sama tetangga, jelek hubungannya sama manusia. Ini yang harus kita perbaiki hari ini. Makanya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Insya Allah rahmat Allah begitu luas. Jangan takut ibadah kita kurang, ibadah kita nggak khusyuk, dosa kita banyak. Kita minta ampun sama Allah, Allah pasti ampuni. Tapi permasalahan besar buat kita kalau kita punya dosa sama manusia.
ini. Makanya kurang-kurangin kita berbuat dosa pada manusia. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya kembali mengangkat satu super quotes dari sufi wanita seperti yang Habib katakan tadi, dari Irak Basra. Dia mengatakan, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air, agar orang tak lagi mengharapkan surga dan menakutkan neraka dalam ibadahnya. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa, agar amalan kita maksimalkan untuk Allah, dan biarlah Allah yang menentukan dan mengangkat pada level yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku secara live hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesiaku yang tampil di setiap Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izolak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami mohon ridhamu ya Allah. Ridhai kami semuanya ya Allah. Ya Allah, dulu kami banyak maksiat, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami terus di akhir hayat ini ya Allah, agar kami bisa husnul khatimah. Wabil khusus ya Allah kepada ibu dan ayah kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, mendidik kami, berjuang untuk kami ya Allah, berkorban segala-galanya untuk kami ya Allah. Kami bisa begini ini berkat perjuangan, pengorbanan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, sayangilah ibu dan ayah kami ya Allah, muliakanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berbuat yang mendapatkan ridha ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu kami sering berkeras suara di depan ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu kami pernah menutup pintu keras di depan ibu dan ayah kami karena tidak setuju dengan kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan masa lalu kami ya Allah. Muliakan ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat. Izinkan kami untuk bisa menyenangkan, membahagiakan, mendapatkan ridha ibu dan ayah kami ya Allah, khususnya di akhir hayatnya ya Allah. Mudah-mudahan ketika ibu dan ayah kami menghadapi goncangan sakaratil maut, lembutkan hati kami agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Dan cabutlah ibu dan ayah kami ketika akhir hayatnya husnul khatimah. Kalau yang sudah wafat, mudah-mudahan